senang terus, nggak ada sedihnya, ya. Betul nggak? Pasti semua orang Betul seperti itu. banget. Tapi dinamika kehidupan itu, ya, di set up sama Allah itu selalu ada lawannya, ya. Sedih lawannya bahagia, betul? Betul. Kaya lawannya miskin. Hitam lawannya putih. Hidup lawannya mati, ya kan? Tinggi lawannya pendek, ya. Apalagi berbagai macam, selalu ada siang, ada malam, betul? Ya. Pokoknya selalu di set up sama Allah tuh seperti itu. Nah, maka yang membentengi kehidupan kita agar kita ini tetap terus bahagia, nggak ada rezeki, tetap ada rezeki, tetap kita bahagia. Apa yang bisa membentengi itu? Iman, teman-teman. Iman. Orang kalau nggak ada iman, percaya deh, hidupnya pasti sengsara. Orang kalau nggak ada iman, pasti hidupnya akan gelisah. Orang nih, tampan wajahnya, tinggi, putih, pokoknya idaman banget. Tapi ketika dia tidak ada iman, percaya deh. Mungkin kita melihat dia tersenyum, tertawa, tapi hatinya kosong. Maka yang mahal hari ini adalah Allah menitipkan kepada diri kita iman. Kan ada lagunya tuh, teman-teman. Iman tak dapat dijual beli. Iman tak dapat diwarisi. Betul nggak? Ya kan? Iman nggak dapat diwarisi. Contoh, Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak. Anaknya beriman? Enggak. Ya kan? Coba lihat. Ketika Allah mengadab kaum Nabi Nuh, perhatikan. Anaknya Nabi Nuh sudah diajak ke naik kapal. Nak, naik nak. Irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Ayo nak, naik sama aku nak. Kamu nggak akan selamat. Ya kan? Betul nggak? Apa jawabannya anaknya ini? Anaknya Nabi Nuh. Ya. Fa'awi ila jabali. Ya, aku akan menaik sebuah gunung yang sangat tinggi. Tapi faktanya tetap tenggelam. Nabi Nuh punya istri. Ya, apakah menjamin pasangannya juga akan bisa beriman? Tidak bisa. Ya, maka bersyukur hari ini kita dititipkan iman yang sangat mahal. Nah, itu disebut sebagai rezeki. Coba sekarang kita berterima kasih sama Allah udah nitipin kita iman yang sangat mahal ini, teman-teman. Coba kita sama-sama ucapin alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau masih titipin hamba iman ya Allah. Di luar sana masih banyak orang yang tak kena imanmu ya Allah. Di luar sana masih banyak orang yang belum dapat hidayah darimu ya Allah. Terima kasih engkau sudah memilih hamba. Padahal engkau tahu hamba ini adalah orang yang banyak dosa. Tuh, kalimat itu saja, itu sudah bisa menggetarkan langitnya Allah. Kenapa? Kita sebagai seorang hamba tunduk kepada Allah. Semakin kita merendah kepada Allah, semakin Allah senang kepada hambanya. Semakin kita ngerasa banyak dosa, semakin bahagia Allah kepada kita. Coba perhatikan, ada syairnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdaus si ahla. Perhatikan. Jadi syairnya Abu Nawas itu mengakui kesalahan kita, menyadari kita ini adalah pendosa. Ya Allah, maafin hamba ya Allah kalau hamba belum bisa menjadi hamba yang sering bersyukur kepadamu ya Allah. Itu Allah seneng banget sama kita. Bahkan nih, Allah bisa tersenyum sama kita. Kenapa? Ini yang ditunggu sama Allah. Hamba yang bersyukur. Hamba yang banyak berterima kasih kepadaku. Nah, kebanyakan di antara kita terlalu banyak menuntut kemauannya kita. Sedangkan perintah yang Allah berikan kepada kita belum kita lakukan dengan baik. Saya kasih contoh. Teman-teman misalnya kerja di sebuah perusahaan. Kalau teman-teman masuk dan kerja di situ, ya, teman-teman suka bolos, teman-teman suka nggak absen, teman-teman melakukan pekerjaannya setengah-setengah atau suka tidur di kantor di saat jam kerja, apa kira-kira respon atasan kita? Pasti marah-marahin kita, ya kan? Bahkan kalau perlu dibilang, kamu ini kerja apa enggak sih sebetulnya? Sekali, dua kali, tiga kali, nggak mungkin dibiarin, pasti dikeluarin, ya, diberhentiin pasti kerja kita. Tapi lihat, Allah memperkenalkan namanya itu dengan nama yang indah, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba, Allah nggak pernah memperkenalkan dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim, nggak pernah. Ya, Allah nggak pernah. Aku ini perkasa, aku ini kuat. Walaupun tahu Allah maha kuat, Allah maha kuasa, tapi Allah memperkenalkan kepada hambanya Ar-Rahman, maha pemberi, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang kepada siapapun. Ya, dan Allah menyayangi kita. Tandanya hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Kalau Allah mungkin nggak sayang sama kita, nggak mungkin kita dipilih hari ini. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah sayang. Walaupun kita banyak dosa, teman-teman. Ya kan? Dosa ngomongin orang. Dosa, apa namanya, menggibah orang, memfitnah orang. Kadang-kadang kalau di jalan, ya, ada orang yang menyerempet kita, terus kita keluar kalimat-kalimat yang nggak baik. Itu kan dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Dosanya kecil-kecil, kecil-kecil, tapi setiap hari ditumpuk jadi besar. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan perusahaan yang saya gambarkan tadi itu sama dengan kita tinggal di buminya Allah. Kita di bumi Allah ini cuma ngontrak bentar doang, nggak lama. Berapa sih umur yang paling lama hidup di dunia ini? 90 tahun, 100 tahun. Bahkan kalau kita perhatikan teman-teman, sekarang ini umur tua nggak menjamin cepat mati. Faktanya banyak anak muda yang lebih pulang duluan. Umur 20 tahun meninggal, umur 17 tahun meninggal, 25 tahun meninggal. Nggak ada yang tahu. Buktinya umur 90 tahun masih hidup umurnya. Ya kan? Kita ngontrak di bumi ini. Bener deh. Diri kita ini juga titipan sama Allah. Makanya kita sering mendengar Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Engkau ya Allah. Dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepadamu ya Allah. Jadi kita nih nyewa teman-teman. Nah, bayangkan orang yang sudah tahu ngontrak ya di buminya Allah. Terus kita ini ada peraturan yang sudah ditetapkan sama bos kita. Ya bos kita ini Allah istilah. Terus kita ngelanggar perintahnya, rules peraturannya nggak dilakukan, ya kan? Soal ke setengah-setengah bahkan kadang ditinggalin, ya kan? Sedekah juga seadanya, itu pun juga kadang-kadang masih hitung-hitungan, ya kan? Baca Quran juga nggak pernah, boro-boro baca Quran. Buka Quran aja nggak pernah, yang dibuka WhatsApp terus. Yang dibuka Instagram terus. Yang dibukanya apa namanya Facebook terus. Tapi Qurannya nggak pernah dibuka. Tapi perhatikan, pernahkah Allah marah kepada hambanya? Allah nggak pernah marah kepada hambanya. Allah justru menunggu hambanya pagi, siang, sore, malam. Sepertiga malam. Allah nunggu. Mana hambaku tadi yang berbuat dosa. Apakah dia meminta maaf ke malaikat? Ya Allah, cabut aja nyawanya orang ini ya Allah. Jangan, tunggu dulu. Sabar dulu. Keesokannya ditunggu lagi sama Allah. Nggak begitu juga. Ditunggu lagi sebulan. Nggak balik juga. Setahun nggak balik juga. Allah menunggu kita bertahun-tahun untuk balik. Untuk hanya menyebut. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Aku salah ya Allah. Allah cuma nunggu kalimat itu. Allah cuma nunggu kalimat. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Maafin aku telah ninggalin engkau ya Allah. Dah, perhatikan. Allah nggak pernah marah. Kita ninggalin sholat bertahun-tahun. Allah masih nunggu hambanya. Itulah tanda Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih. Walaupun kita berdosa, walaupun kita mungkin banyak maksiat, Allah tetap ngasih rezeki kepada kita. Nggak ada tuh ceritanya orang yang bermaksiat dibiarin Allah luntang-lantung, nggak punya makan, nggak bisa beli ini itu. Tetap orang pemaksiat tetap dikasih sama Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah sayang banget sama hamba. Nah, kebayang nggak kalau Allah itu bukan maha penyayang? Kebayang nggak? Kita sekali berdosa, mati kamu. Kita sekali melakukan dosa, langsung diadab, teng. Enggak, Allah sangat sayang kepada hambanya. Dan Allah juga memperkenalkan kepada kita dengan nama Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq itu? Yang maha pemberi rezeki. Ar-Rahman itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Mau dia non muslim, mau dia nggak beriman kepada Allah, tetap Allah memberlakukan sifat Ar-Rahmannya kepada semua makhluknya di bumi ini.
Bukan hanya kita sebagai seorang muslim, tapi faktanya banyak orang-orang yang kaya tapi non Islam gitu ya, Nasrani ya kan, ada atau Hindu, diberi kekayaan sama Allah kan, Allah Maha Pengasih. Tapi lihat Ar-Raz itu lebih spesifikasi khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman, ya, rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini berbagai macam yang tadi saya sebutkan di awal. Ada yang diberikan kekayaan, ada yang diberikan jodoh. Ini yang hadir nih, lu apa udah pada nikah semua? Hah? Udah pada nikah ya? Iya, saya lihat ngomongnya walaupun nggak kedengaran. Wah, pada nikah Ustaz gitu ya. Jomblo, Ini jomblo ada banyak yang semua jomblo nggak jomblo. di sini ya? Ada yang jomblo nggak? Ada nih kayaknya ya. Ada. Tapi kok wajahnya kok kayak anak 20 tahun semua ya? Heeh. Ya Allah ya Robi. Ini Emi Bandung. Ya Allah. Di Malang kayak anak 17 tahun ya. Saya anggap aja lah semuanya jomblo ya di sini. Jadi jodoh itu juga adalah rezeki, kebahagiaan itu juga adalah rezeki, ya, kemuliaan, ya, orang memberikan kita, memandang kita dengan baik itu juga adalah rezeki, dan kecerdasan itu juga adalah rezeki, teman-teman. Nah, pertanyaannya, banyak sekali ya di antara kita yang ketika ini ingin merancang kehidupan yang sesuai tadi yang saya sebutkan, ingin kaya, ingin jodoh, ingin karir yang bagus, ingin kemuliaan, ingin kecerdasan. Tapi kenapa banyak sekali di antara kita itu gagal ketika kita ingin mendapatkan itu semua? Betul nggak? Kita pengen kaya, kerja harian dari pagi sampai malam, ya kan? Bahkan kadang lembur, ya kan? Pengen kita dapat kekayaan, pengen dapat harta yang layak, pengen kita memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi faktanya, kenapa di tengah jalan justru kadang kita diberhentikan, kadang-kadang ada PHK, ada yang tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Bisa jadi orientasi tujuan kita bukan karena Allah, tapi orientasi tujuan kita adalah untuk mengejar kekayaan itu. Padahal kekayaan itu adalah ciptaannya Allah. Sesuatu yang diberikan kepada Allah. Kita sibuk mengejar hartanya, tapi kita nggak sibuk mengejar siapa yang punya harta. Kita nggak sibuk mengejar orangnya. Ya, bahkan kadang suara azan berkumandang, kita lagi sibuk berdagang, lagi sibuk berbisnis, lagi sibuk meeting, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan telinga kita tuli. Seakan-akan kita mendengar. Azan berkumandang, sudah zuhur ya. Nanti aja sholatnya, masih ada waktu. Jam 1, jam 2, jam 2:30, jam 3 baru sholat. Nah, sebagaimana kita mengakhirkan sholat, maka begitulah Allah juga mendatangkan rezeki kita dalam keadaan yang telat. Sebagaimana kita menempatkan waktu sholat kita on time, maka Allah memberikan rezeki kita juga on time. Jadi, yang membuat rezeki kita itu terhalang adalah karena kita suka menunda-nunda sholat, karena kita bahkan berani meninggalkan sholat. Itu kan pondasi, ya, perintah perintah perusahaan yang sangat sensitif, tapi kita berani melanggarnya. Nah, makanya gini, saya cuma pengen teman-teman semua yang hadir di sini, saya cuma ngasih tahu satu aja, ya, bagaimana cara pintu rezeki itu kebuka selebar-lebarnya. Apa itu? Perbaiki sholat kita, tepat waktukan sholatnya kita. Pertama, perbaiki sholat kita. Kedua, tepat waktukan sholat kita. Kenapa saya katakan harus perbaiki sholat? Kadang di antara kita, banyak yang sholat itu hanya sebatas gerakan saja. Dianggapnya hanya sebatas kewajiban saja. Jadi sholat itu hanya dianggap menggugurkan kewajiban. Beda dengan orang yang menikmati sholatnya. Beda tujuan. Makanya kok coba kalian perhatikan. Orang yang cuma menggugurkan kewajibannya itu sholatnya setengah-setengah. Pikirannya kemana-mana, ya kan. Baru masuk masjid, ya kan. Baru ikutin imam, Allahu Akbar. Kepikiran sandal gua mahal, ya Allah. Gimana hilang nanti, ya Allah, ini ya Allah. Udah kepikiran sandal, ya. Padahal dia lagi menghadap Tuannya. Yang perempuan sholat, aduh anak gua tadi gimana ya, kagak bisa mandi sendiri, ya. Udah, berbagai macam pikiran kita akan didistract. Kenapa? Karena tujuan kita bukan untuk menikmati sholat, tapi hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita.
sebagai seorang hamba. Maka sekarang teman-teman yang hadir di sini, rubah levelnya, sholatnya menjadi yang lebih berkualitas. Yang tadi cuma tujuannya menggugurkan kewajiban, sekarang naik level. Apa levelnya? Teman-teman harus mulai sekarang meniatkan sholatnya itu karena tujuannya pengen dekat sama Allah. Jadi pengen sholatnya berlama-lama, ya kan? Pengen sholatnya benar-benar khusyuk, berkualitas. Kenapa? Karena orang yang sholat itu sejatinya seakan-akan dia lagi ngomong sama Allah. Coba perhatikan. Dari awal takbir saja, ya. Dari awal kita takbir saja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi Allah tuh ngasih tahu. Dari awal kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tenang hambaku, aku Maha Besar. Masalahmu sangat kecil hambaku. Ya kan? Betul nggak? Di awal sholat saja Allah sudah ngasih tahu. Allah tahu kita punya masalah. Makanya sebelum kita ngomong Allah sudah tahu masalah kita apa. Tapi lihat, Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Apa selanjutnya setelah kita takbir? Baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Diawali dengan memuji namanya Allah. Ya. Diawali dengan membesarkan nama Allah. Ya. Betul nggak? Kemudian setelah kita baca iftitah, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Lagi kita memuji Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita paham setiap ayat yang kita baca ketika sholat, percaya deh teman-teman, kita bisa nangis sholatnya. Kita tuh seakan-akan kayak lagi dekat banget sama Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Kepadamu juga kami hanya memohon pertolongan ya Allah. Tidak ada hamba yang lain. Tidak ada makhluk yang lain ya Allah. Yang hamba minta pertolongan kecuali kepada Engkau ya Allah. Itu kalimatnya. Ya. Bahkan setiap bacaan Al-Fatihah yang kita baca, setiap ayat Allah itu membalas. Membalas kalimat-kalimat doa kita. Iya hambaku, aku datang kepadamu hambaku. Apa masalahmu hambaku? Aku selesaikan semua masalahmu hambaku. Ya. Kemudian ruku ya kan. Habis itu i'tidal ya. Habis itu apa sujud? Habis sujud kita doa di antara dua sujud. Ya. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni ya. Wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca doa itu, bayangkan, itu doa yang sangat mahal. Kalau kita bisa apa ya, menyerap setiap bacaan yang kita baca ketika sholat, tujuan kita adalah pengen menikmati sholat, dekat sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunin aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajiburni, ya Allah lapangkan urusanku ya Allah. Selesaikan masalahku ya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Kan juburni itu wajiburni itu masuk dengan kalimat ya Jabbar. Salah satu asmanya Allah ya Jabbar. Ya. Yang mana ya Jabbar itu adalah sebuah ungkapan kepada Engkau ya Allah, Engkau Maha Besar, Engkau yang menyelesaikan semua masalahku. Ya. Warzuqni, ya Allah, berikan aku rezeki yang berlipat. Ya. Wahdini, ya. Berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini wa'fu anni, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Nah, itu sholatnya kalau kitanya berkualitas. Bukan hanya menggugurkan dosa, bukan hanya lisan yang bergerak. Percaya tidak percaya, orang yang memperbaiki sholatnya pasti akan dibukakan pintu rizki seluas-luasnya. Coba kita sekarang ngaji. Buka di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah, itu Allah menyampaikan sebuah kisi-kisi. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Coba kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Coba perhatikan di ayat kedua Al-Baqarah itu Allah menyebutkan hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Terus pertanyaannya, siapa sih orang yang bertakwa itu? Allah bilang kepada kita, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apa yang gaib itu? Takdir, ya. Takdir itu tidak ada yang tahu, teman-teman. Jadi orang yang sudah percaya dengan hal yang gaib, percaya kepada qada dan qadar, takdirnya Allah, mengimani itu, maka setiap masalah hidup yang akan datang kepada kita, kita akan woles menghadapinya. Kita akan tenang menghadapinya. Kita akan enjoy melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak akan stres. Kenapa? Karena kita mengimani, ya Allah, ini takdir Engkau, ya Allah. Tiap takdir yang Engkau berikan kepada hamba pasti yang terbaik, ya Allah. Dah, selesai. Kita nggak akan stres, kita nggak akan yang namanya galau, kita nggak akan yang namanya sedih ketika barang kita hilang diambil sama orang. Ya udah, memang takdirnya Allah, takdir Engkau, ya Allah. Jadi pertama Allah menyebutkan siapa orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman, mengimani kepada yang namanya qadha dan qadar. Yang kedua, ya, wa yuqimunas shalah. Mereka orang yang menegakkan sholatnya. Mereka adalah orang yang tepat waktu sholatnya. Mereka adalah orang yang berkualitas sholatnya. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Dan mengimani apa yang diturunkan kepadamu Al-Quran. Dan kita harus percaya kepada Al-Quran. Ya. Nah, kebanyakan di antara kita, Quran itu kadang-kadang hanya sebatas pajangan saja. Quran itu dibuka ketika pas mau bulan puasa saja, teman-teman. Quran itu sampai berdebu, jarang kita buka. Ya, kita taruh di rak tertinggi di rumah kita taruh di lemari, ditutup, dikunci, nggak pernah dibuka. Pas dibuka berdebu. Dan Quran itu bukan hanya bacaan saja, ya. Tapi Quran itu adalah pedoman hidup kita. Ya, ini kedengaran nggak suaranya? Kayaknya lagi Masih error ini. terdengar, Oh, terdengar aman ya. suaranya tapi Yang minta cuman tolong layarnya ambil. gelap aja, Ustadz. Oh, Jadi gelap ya? Oh ya. ya Bentar, kalau sebentar. suara Iya, udah aman aman aman. bentar. Kayaknya jaringan nih. Tadi nggak ngasih tahu cuman karena serius lagi Oh ngedengerin iya, tadi. maaf, maaf. Ada Jadi gangguan sedikit ya. betul banget Ini sudah ya, ada ya? Nah, oke, aman aman. oke. Jadi gini teman-teman. Apa ya? Kita harus mengimani yang namanya Al-Quran. Karena Quran itu hanya sebatas pajangan. Ya. Coba perhatikan. Quran itu turunnya itu nggak mungkin langsung blok satu Quran. Ya. Quran diturunkan sama Allah. Itu berangsur-angsur teman-teman. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang pertama turun di Al-Quran, ya, itu urutannya bukan di ayat pertama, bukan di surah pertama, ya, tapi di surah kesekian, 100 sekian. Surah apa? Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tahu nggak apa hikmah Allah menurunkan Al-Quran itu nggak langsung sekaligus, tapi berangsur-angsur. Karena Quran ayat itu turun menyesuaikan dengan kejadian-kejadian di zaman itu. Ya, orang misalnya menanyakan tentang hukum, yas'alunaka anil ahillah. Mereka menanyakan tentang ketuhanan, ya. Yas'alunaka anil anfal. Mereka menanyakan tentang harta harta rampasan perang.
Pokoknya kejadian-kejadian zaman dulu itu akan menjadi sesuatu yang relate dengan kehidupan kita di masa yang datang. Nah, itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana mukjizat itu bisa kita praktekkan. Coba, Nabi Musa bisa membelah lautan. Ya udah, Nabi Musa yang nggak ada nggak bisa lagi membelah lautan, meninggal sudah. Betul nggak? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, betul? Ya kan? Udah, mukjizatnya sekali, ya kan? Tapi perhatikan, mukjizatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya dipakai sepanjang masa, bisa diaplikasikan sepanjang hidup kita. Makanya perhatikan ayat kelima dari surah Al-Baqarah, Allah bilang, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan, kalau kita menjalankan, mengimani semua yang tadi disebutkan di ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, apa hadiah yang Allah siapkan buat kita? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang pasti akan diberikan petunjuk, kata Allah. Nah, coba perhatikan, kenapa Quran itu selalu apa ya, disamakan dengan huda, petunjuk. Sekarang gini, kita pengen jalan ke suatu kota di daerah Jawa misalnya. Teman-teman orang Bogor. Terus kita nggak pernah ke sana, ke Jawa Tengah, Wonosobo misalnya. Akankah kita bisa sampai ke sana sedangkan kita nggak punya petunjuk? Nggak ada Google Maps, nggak ada maps-nya, nggak ada petunjuk apa-apa, nggak bakal nyampe. Tapi ketika ada petunjuk, kita akan mudah untuk menuju ke tempat itu. Petunjuk itu banyak. Apa? Misalnya, teman-teman misalnya kerja di satu tempat, terus teman-teman ditolak kerjaannya, terus teman-teman kecewa, ternyata pekerjaannya nggak baik. Ya, itu petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk itu sangatlah mahal kepada kita. Kita kadang-kadang berteman sama orang, terus kita punya feeling, ini kayaknya orangnya nggak baik deh. Bukan yang kita suuzon, cuman kita kadang-kadang ngejaga diri kita, nggak yang lepas gitu. Nah, itu diberikan petunjuk sama kita. Makanya petunjuk itu sangat mahal, teman-teman. Dan perhatikan, di kalimat selanjutnya, Allah ngasih dua hadiah kepada kita apabila kita bertakwa kepada Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang pintar akan kalah sama orang yang beruntung. Betul? Orang cerdas akan kalah sama orang beruntung. Ya. Orang nih udah pinter habis-habisan kerja. Kadang-kadang kalah sama orang dalam. Betul nggak? Diserobot Betul, sama betul, orang betul. dalam. Betul ya? Iya. Jadi kadang-kadang orang ngantri bikin SIM, tiba-tiba ada orang dalam, lebih dipermudah. Orang dalam beruntung, ya kan? Di jalan misalnya gitu ya. Kita mau diserempet, ya kan? Mau diserempet udah lewat baru di orang mobilnya lewat, jatuh truknya. Kita beruntung. Kenapa? Dijaga sama Allah. Makanya beruntung itu kalimat yang sering diajarkan sama umi saya ketika saya berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, didoakan sama orang tua saya. Apa doanya? Kan saya orang Banjarmasin. Doanya umi saya tuh gini. Nah, semoga kamu jadi anak yang beruntung, betuah. Anak soleh, beruntung, betuah. Anak yang soleh, soleh itu adalah orang yang anak yang selalu mengejarkan, mengerjakan kebaikan. Orang yang sering berbagi kebaikan kepada orang lain, berbagi rezeki kepada orang lain. Amal soleh, setiap amal soleh sering dilakukan. Yang kedua, beruntung. Beruntung itu apa? Beruntung, ya. Orang beruntung. Makanya beruntung. Ini ini Allah yang ngajarin kita kalau kita dijadikan orang yang beruntung. Karena beruntung itu pasti untung. Beruntung itu pasti untung, ya. Misal, sering nggak kita ini diselamatin sama Allah? Misalnya kita lagi punya hutang gitu ya. Nah, kita dulu pernah ngutangin orang 5 tahun lalu gitu kan sama temen ya. Teman kita dulu kita tagih-tagih nggak pernah jawab, bahkan kita di blok WA-nya, misal ya. Habis itu kita punya sesuatu yang kita harus bayar di saat itu juga, ya. Nah, kan orang beruntung. 5 tahun lalu ngechat sama bro, minta maaf ya kemarin gue pernah
bayar hutang, tapi gua alhamdulillah gue dari rezeki, gue izin ngembaliin uang lu, minta nomor rekening. Datang di saat yang selalu tepat, itu beruntung. Gimana gimana standar gitu ya. Padahal yang diutama banget di dalam tes itu untuk masuk ke Al Azhar Kairo itu nahu sorobnya harus bagus. Tapi perhatikan, nahu sorob saya mungkin nggak seberapa nilainya, tapi saya beruntung Quran di tes bacaan Qurannya alhamdulillah lancar ya kan, walaupun cuma 2 juz waktu itu, tapi lancar alhamdulillah. Masuk saya lulus ke sana beruntung ya. Jadi beruntung, makanya jadilah orang yang selalu beruntung teman-teman. Nah, apa beruntung yang Allah berikan bukan yang kita minta. Perhatikan. Apa yang beruntung yang Allah berikan, maka kita harus banyak melakukan yang namanya kebajikan. Perhatikan. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus beriman, kita harus rela, kita harus ridho dengan takdirnya Allah, maka kita akan jadi orang beruntung. Ketika ada kejadian sesuatu musibah, kita bilang, pasti di sini ada kebaikan. Ya, respon kita pasti hari ini ada kebaikan. Ketika kita sudah merespon seperti itu, maka jadi orang beruntung. Hmm. Satu pasti. Lihat, orang yang nggak ridho dengan takdirnya Allah, dia ngamuk, ya kan, emosi gitu kan, berantem Hmm. gitu kan. Tapi malah nggak jadi dapat apa-apa. Tapi ketika dia rela dengan takdirnya Allah, ya Allah, hamba yakin ya Allah, pasti ada kebaikan di sini. Nggak lama setelah itu jadi orang beruntung. Ya, yakin sholatnya bener, jadi orang beruntung. Ya, banyak berzeki, banyak-banyak sama betapa banyak sedekah selalu pernah nggak lihat gak video kejadian di Balikpapan beberapa tahun yang lalu di lampu merah. Jadi lampu merahnya turunan gitu. Ternyata udah ngantri lampu merah udah rame, ada mobil, ada motor, di belakang ada trailer, remnya belum. Jadi ketika dalam keadaan kencang nggak bisa ngerem, turun ke lampu merah, ditabrak semua orang di lampu merah itu banyak yang meninggal dunia. Tapi ada satu orang yang tidak tersentuh sama sekali dan tidak jatuh sama sekali. Padahal orang itu di tengah-tengah siapa di atas setelah cek dia habis bersedekah dia nggak bawa bingkisan nggak bawa bingkisan untuk dibagi-bagikan lagi, dia habis sedekah di pagi harinya, itu yang menyelamatkan dia karena wasilah sedekah. Makanya kalau kita mau jadi orang beruntung banyak-banyak sedekah. Yang takdir kita kena musibah, naudzubillah kita misalnya ditabrak orang, diserempet orang, yang tidak musibah dihilang musibah, gitu teman-teman. Jadi konsep itu baikan pasti akan baik oleh ihsan. Ya. Tidak ada kebaikan, pasti akan juga dibalas dengan kebaikan, pasti. Ya. Jadi begitu teman-teman. Konsep dalam berkehidupan ini, kita harus memaknai rezeki. Kalau kita mau terbuka rezekinya, jadilah orang yang bertakwa. Ya. Karena rezeki orang bertakwa itu nggak main-main. Bener deh. Ada aja rezekinya. Tiba-tiba dapat transferan. Tiba-tiba keluarga ngasih, ini ada rezeki nih buat lu, ambil aja. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Malah kita nggak pernah mikir, nggak pernah nebak kalau kita masa iya itu ada paman datang, ada om datang, terus kayak dia bakal ngasih gue uang nih kayaknya nih, nggak mungkin. Nggak ada orang kayak gitu tiba-tiba dia terlalu husnuzon gitu ya, dia berharap untuk dapat uang, nggak ada, dapat aja tiba-tiba. Ya, maka hidup kalau sudah seperti itu, enjoy, Wallace, kita akan menikmati setiap skenario yang Allah siapkan, mau itu baik mau itu buruk, selalu kita anggap itu adalah kebaikan yang Allah siapkan buat kita. Begitu teman-teman. Kurang lebih materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nggak kerasa udah 40 menit. Semoga ini bisa menjadi apa ya? Ada insight baru, ada inspirasi baru, ada ilmu baru yang bisa teman-teman ambil dan bisa sama-sama kita praktekkan insya Allah ke depannya. Habis ini mungkin kita ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mas Galih. Oke, Masya Allah, apa yang Ustadz Taki sampaikan barusan benar-benar jadi pengingat buat kita semua ya. Siapa yang tadi merasa tertampar? Kalau saya sih memang merasa tertampar. Oh iya, benar banget ya. Bahwa rezeki itu bukan cuman soal angka di rekening ternyata, tapi juga sebuah ketenangan, kesehatan, waktu luang, dan hubungan keluarga yang berkah mungkin. Dan satu Betul. hal yang paling penting, padahal Allah itu pemilik seluruh seluruh harta di langit dan di bumi. Jadi ya udah kita kejar aja sang pemiliknya, bukan hartanya. Tapi kalau kita udah ngejar pemiliknya, insya Allah harta juga bakal, harta sedekah dan lain sebagainya akan mengikuti. Masya Allah, tertapar banget Ustadz hari ini. Oke, Kalau tertampar bonyok dong berarti Mas Galih. oh iya, Wah, tertampar. iya ya. Merinding, Ustadz, merinding banget. Masya Oh, Allah, oh iya alhamdulillah, benar. Ternyata alhamdulillah. kayak gini, oh Masya kayak Allah. gini, oh kayak gini.
Alhamdulillah. Oke, tentunya teman-teman nggak seru rasanya kalau misalnya tidak ada sesi tanya jawab ya. Teman-teman langsung Betul. aja teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya langsung raise hand ya. Boleh. Oke, ini udah ada yang raise hand ya. Boleh Kak Eva ya. Kak Eva dari Balikpapan ya. Boleh langsung aja. Kak Eva boleh langsung on mic mungkin tolong dibantu. Kak Eva nih ada Kak Eva. Oke, silahkan Kak Eva. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Makasih Ustadz atas ilmunya malam hari ini. Mas-mas. Kenalin saya ya Kak. Eh, Ya. Usia pernikahan saya masih muda Ustadz, masih 6 tahun. Nah, Ustadz, kadang saya tuh ngerasa sebagai istri, kadang-kadang tuh saya ngerasa saya adalah beban suami saya. Maksudnya kayak misal kebetulan kami kan merantau Ustadz di Balikpapan. Jadi Ya. otomatis yang bisa saya bantu itu adalah saya merawat anak saya gitu ya. Tapi Hmm. di sisi lain saya juga pengen tuh Ustadz misalkan ngebantu dari segi finansial. Hmm. Sering banget eh, setiap malam tuh Ustadz atau setiap hari gitu ya saya selalu bilang ke suami saya, Abah, maaf ya kalau misalkan sejauh ini aku nggak bisa bantu kamu apa-apa atau aku menjadi beban beratmu dalam hidup kamu setelah menikah gitu. Atau juga sering kadang terucap di ucapan saya, maaf ya kalau misalkan setelah menikah justru kamu malah karirnya ya ngerasa stuck atau kadang kamu nggak bisa menabung atau membeli apapun untuk dirimu sendiri kayak gitu-gitu, Ustadz. Ya. Tapi jawaban suami saya sampai detik ini dari awal pernikahan selalu bilang, eh, enggak sayang, alhamdulillah kamu dan juga anak saya namanya Syakir Hmm. adalah rezeki juga sampai saat ini. Jadi apapun ya Hmm. kita jalanin bareng Ya. gitu ya Ustadz. Nah, kadang saya udah pernah coba nih Ustadz, misalkan saya ikut partner, ikut bisnis sama teman atau coba bisnis sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang itu nemu trouble aja di bisnisnya dan saya tambah membebani suami saya. Ya. Jadi otomatis on off gitu loh Ustadz. Kalau misalnya saya ingin mencoba, apalagi dari segi finansial ya Ustadz ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, adakah doa atau amalan yang bisa kita lakukan di setiap harinya, tadi Ustadz, sebagai orang istri khususnya atau oh, ya Ya. itu gimana bisa ngebuka dan ngedongkrak pintu rezeki rezeki itu Ustadz, nggak cuma dari finansial juga tapi rezeki Ya. yang eh, kesehatan, anak yang soleh dan lain sebagainya itu gimana, adakah doa dan amalan yang bisa kami lakukan gitu Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya langsung jawab apa lagi? Langsung dijawab aja Ustadz. Oh ya, baik. Ini banyak yang apa ya? Banyak yang envy kayaknya ya ngelihat tadi kakaknya menceritakan sama pasangannya ya, saling mengucapkan sayang, bahkan suami juga masya Allah ya punya hati yang lapang ya karena nggak semua orang tuh bisa seperti itu. Baik, gini, kita harus melihat dulu ya eh, bagaimana Allah itu ngasih tahu kita di Al-Quran. Jadi gini, di surat Toha itu ada kalimat yang berbunyi Allah bilang sama kita, Alladzi huwa aghna wa aqna. Ya. Di mana Allah bilang sama kita, yang mana Allah itu mengkayakan dan juga Allah itu mencukupkan. Coba lihat, kalimat kaya itu disandingkan Allah dengan kalimat cukup. Ya, perhatikan. Jadi Allah ngasih tahu sama kita, jangan sampai kita ini adalah menjadi orang yang serakah sama dunia. Nah, kita harus tahu rasa cukupnya kita ya. Alladzi huwa aghna wa aqna. Yang mana Allah mengkayakan dan mencukupkan. Kita harus tahu kapan kita bisa cukup dengan harta yang kita punya. Jadi gini, kalau misalnya kakaknya tadi sama suaminya, kalau ternyata dalam kondisi pernikahannya, mungkin rezekinya atau bisnisnya atau pekerjaannya stuck ya, maka bukan berarti tadi yang istrinya ya bilang sama saya, apakah harus berbisnis baru, membuat usaha baru ya. Tapi pada hasilnya ternyata bisnisnya on off gitu ya. Nah,
Satu pertanyaan saya, apa yang membuat kadang bisnisnya seorang istri itu bisa on off, bisa naik turun, atau malah malah justru malah stuck di situ-situ aja? Yang harus pertama dilakukan adalah istri harus meminta izin dan ridho dulu kepada suami. Itu yang paling penting. Jadi gini, kebanyakan perempuan-perempuan ini, istri-istri itu yang menyadari bahwasanya ah pasti gue diizinin kok buka usaha. Nah, harus kita pahami segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang istri itu harus dengan izin dan ridhonya suami. Jadi misalnya gini, kakaknya bilang, sayang, aku mau buka usaha, biar ada tambahan penghasilan baru, tambahan penghasilan yang baru buat kita semua. Kamu kira-kira ngizinin aku nggak? Kalau misalnya suaminya bilang, selama itu nggak memberatkan kamu, aku ridho sayang kepadamu. Beh, itu kalimat ridho, Masya Allah, luar biasa. Itu bisa menggetarkan arasnya Allah. Ya, bisa membuka pintu-pintu rezeki yang luar biasa. Asal suami dan istri itu saling ridho, ya, saling ridho, ya, saling bener-bener kayak ikhlas. Kemudian juga suami yang mengizinkan dengan tulus, nggak ada dihalang-halangin, nggak ada yang harus dikasih ini sekali itu, nggak, ya. Tapi suaminya benar-benar ridho. Nah, maka langkah pertamanya harus ada izin dan ridho dari seorang suami. Kedua, gini, dalam rumah tangga kita harus eh, benar-benar membatasi diri kita dengan rasa cukup dulu, ya. Makanya kadang kita ngelihat orang nih, mungkin dia nggak seberapa pekerjaannya, rumahnya juga mungkin nggak yang biasa-biasa aja, sederhana aja, tapi kita selalu melihat, alhamdulillah, ini aja udah cukup banget nih, masya Allah, udah cukup banget gitu ya. Ada orang yang selalu bilang seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa dengan harta segitu itu udah buat aku bahagia banget. Dia nggak minta lebih, tapi dengan segini aku cukup ya Allah. Makanya kalimat Allah itu kalimat yang Allah bilang kepada kita, alladzi huwa aghna wa aqna, di surat Toha. Allah yang mengkayakan dan Allah juga yang mencukupkan. Ya. Nah, ada satu amalan atau satu doa yang bisa membuat pintu rezeki itu semakin terbuka lebar. Saya kasih tahu. Yang pertama, setiap pagi usahakan sebelum berbisnis atau sebelum bekerja diawali dengan sholat duha, ya. Diawali dengan sholat duha. Habis sholat duha, misalnya sudah harus atau mungkin di sela-sela kegiatan kosong, artinya bisa dengan membaca Al-Quran. Spesifikasinya bisa baca surah Al-Waqiah. Ya. Jadi sholat duha, kemudian membaca surah Al-Waqiah, dan itu didawamkan setiap hari. Ya. Kalau bisa, kalau memang berat sholat duhanya harus 8 rakaat, bisa diawali dengan 2 rakaat. Tapi istiqomah. Ya. Istiqomah. Ya. Kemudian setelah selesai sholat duha, baca doa, selesai sholat duha. Ya. Baca, amalkan itu setiap hari. Kemudian, yang ketiga, bisa membuka rezeki itu dengan di waktu kita bisa bersedekah. Ya. Jadi, pagi hari nih, misalnya habis sholat subuh, ya, kita nyari orang di pinggir jalan. Jadi, saya sama istri tuh, kebiasaan saya itu, ya, adalah ketika pagi hari, subuh hari, mencari orang yang harus kita kasih rezeki, sedekah. Ya, entah itu online lah, entah itu langsung lah, kita di pinggir jalan ketemu orang yang lagi nyapu-nyapu atau orang yang bawa gerobak, kita kasih rezeki. Itu Masya Allah teman-teman. Makanya sedekah itu adalah sesuatu amalan yang sangat dicintai Rasulullah dan Rasulullah melakukan itu. Ya. Apalagi sedekahnya berbentuk makanan. Coba, sering nggak kita ngasih rezeki kepada orang dan doanya itu Masya Allah. Apa doanya? Ya Allah, Mas, Mbak, semoga rezekinya semakin terbuka. Nah, kadang-kadang doa kita itu dikabulinnya bukan dari tangan kita. Karena tangan kita ini mungkin banyak dosa. Tapi kadang-kadang dikabulinnya lewat tangan orang lain. Gitu. Tangan orang lain mungkin lebih bersih. Dia lebih tulus doanya. Tembus ke langitnya Allah. Itu yang membuat rezeki kita semakin terbuka. Maka lakukanlah amalan-amalan ini. Kenapa? Inilah yang dilakukan Rasulullah. Ya, agar rezekinya semakin terbuka. Kita dapatkan harta itu dengan harta yang halal. Harta yang berkah. Ya kan? Masya Allah teman-teman. Jadi kakak tadi bisa melakukan amalan ini dengan pasangan, dengan keluarga, dilakukan setiap hari. Jadikan ini menjadi amalan istiqomah dan perhatikan, kebanyakan di antara kita, kalau sudah dapat apa yang kita inginkan, kita berhenti melakukan amal itu.
Itu lakukan terus setiap hari, dawamkan istiqomah sehingga kita menjadi orang yang betul-betul istiqomah dalam melakukan kebaikan. Nanti lama-lama kalau sholat duhanya 2 rakaat sudah terbiasa, nambah jadi 4 rakaat. Udah terbiasa 4 rakaat, nambah jadi 8 rakaat. Ya. Dan nanti teman-teman bisa baca secara khusus ya, fadilah keutamaan sholat duha di pagi hari, kemudian fadilah juga membaca surah Al-Waqiah, kemudian fadilah juga sedekah, banyak teman-teman. Itu bisa ngebuka pintu rezeki dan itu membuat bisnis kita semakin seperti ini, semakin naik. Ya, semakin naik terus. Ya, bisnis dimudahin, tiba-tiba cabang dibuka yang baru, ya kan? Ada usaha restoran cabang dibuka lagi. Jadi kayak dimudahin sama Allah. Ya, itu salah satu cara teman-teman bisa mengamalkan agar rezeki di rumah tangga itu semakin terbuka dengan lebar. Insya Allah. Ya, kurang lebih begitu teman-teman jawabannya. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Eva ya. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Gus Nimar, apakah jadi untuk memberikan pertanyaan atau cukup terjawab juga? Sudah terwakilkan. Oke, mungkin lanjut. Mungkin yang sudah mengacungkan tangan juga ada Kak Osi nih. Boleh silahkan Kak Osi. Langsung tolong dibantu. Ini ada Kak Osi. Oke, silahkan Kak Osi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Gali, dan terima kasih Malik untuk sharing malam ini. Mungkin tadi sempat agak keputus beberapa kali karena sembari nidurin anak. Sebenarnya tadi sempat dengar yang soal sebenarnya lebih ketampar kali ya ketika lagi sholat. Itu kadang tuh kepikiran tuh jalan kemana-mana nih gitu, dan itu benar-benar relate banget sih. Jadi memang kan Aus ini mungkin baru hijrah, mungkin baru istiqomah lah gara-gara jujur ini pemuda hijrah kali ya pas Ramadan kemarin, dan udah mencoba apa namanya sholat kayak lebih apa ya menghayati gitu. Tapi ini manusiawi nggak ya Ustadz? Maksudnya ketika lagi sholat pun udah pelan nih, tapi kok masih jalan kemana-mana ya. Oh besok nih mau ngerjain ini nih. Oh besok mau begini nih kayak gitu loh. Dan maksudnya langkah apa ya yang mesti kayak atau ada step by stepnya nggak ya biar kita tuh lebih menikmati sholat kita kali ya. Mungkin lebih ke situ sih Ustadz. Gitu Ya, aja sih. Terima baik. kasih sebelumnya. Baik, Kak Osi, terima kasih pertanyaannya. Jadi, gini, eh mungkin ya di antara kita semua itu tidak ada yang sholat sempurna ya. Ya, karena manusia itu memang diciptakan ya dengan ada pikiran, dengan hati ya. Terbesit mungkin di antara kita lagi sholat mikirin apa. Nah, kita langsung segera balik lagi ya, fokus dengan sholatnya. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai dengan sholat wajib, cara bagaimana menyempurnakan kekurangan sholat tadi, makanya jangan langsung habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, langsung diri, ya. Langsung, mana nih anak gua, mana nih, mana masakannya belum selesai. Jangan. Tenang dulu, istighfar dulu, ya. Wirid dulu, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Bertasbih, menyebut nama Allah. Kemudian habis itu, sholat sunnah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, apa sih sebetulnya tujuan sholat sunnah ba'diyah? Jadi sholat sunnah ba'diyah itu tujuannya adalah menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Ya, karena Allah tahu banget kita ini kadang kalau sholat walaupun sekhusyuk apapun kadang-kadang ada pikiran terbesit lewat lah ya. Kita nggak bisa menghindari itu. Tapi ketika kita mulai nggak fokus, langsung ingat lagi sama Allah. Astagfirullahaladzim. Langsung ingat lagi sama Allah. Nah, sempurnakan sholat kekurangan yang wajib kita itu dengan sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah. Nah, insya Allah sholat sunnah itu yang akan menyempurnakan segala-galanya dan fadilah orang yang sering sholat sunnah, ya, mau qobliyah, mau ba'diyah, itu akan tumbuh ya, cinta Allah yang luar biasa kepada kita sebagai hambanya. Kenapa? Karena pertama kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua, kita juga menyempurnakan segala kekurangan di sholat wajib kita. Maka ada satu cara juga yang bisa membuat kita itu sholatnya bisa khusyuk. Apa itu? Gini, kadang kita ini nggak khusyuk karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Betul nggak? Ya. Apalagi kalau lagi sholat taraweh. Imamnya bacanya sholat-sholat yang asing, surah-surah yang asing gitu ya. Misalnya surah juz 3 lah, juz 4 lah, apa yang dibaca imam ini ya Allah, nggak ngerti saya ya Allah. Tapi kalau surat-surat pendek ya, Qul huwallahu ahad, wah tahu ini hatam saya. Setiap hari saya baca ini.
ya kan? Nah, gimana cara kita itu bisa menikmati sholat sehingga kita tidak terpikiran apapun yang ada di otak kita. Apa caranya? Maka belajarlah untuk menghafalkan satu surah beserta juga dengan artinya, dengan maknanya. Jadi gini, sholat kita itu akan terasa seperti berbicara, diskusi sama Allah, ya, ngomong kayak langsung sama Allah karena kita paham apa yang kita baca, ya. Misal surah Ad-Duha, Wad-Duha, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Demi waktu duha dan seterusnya. Kemudian ada di ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, gitu loh. Jadi kayak kita lagi berdiskusi sama Allah. Maka ketika kita sudah memahami bacaan Al-Quran, kemudian bacaan sholat yang kita lakukan, insya Allah itu membuat sholat kita akan lebih khusyuk. Dan sangat minim kita bisa memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam pikiran kita. Nanti memikirkan yang tadi yang dipikirin sholat, nanti setelah sholat selesai sholat. Kenapa? Karena sholatnya diisi dengan kekhusyuan, dengan pemahaman, tahu maknanya, sehingga sholat kita hasilnya berkualitas. Gitu ya. Mudah-mudahan jawaban singkat ini bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, sangat bermanfaat. Ustaz, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan lagi atau cukup? Satu lagi terakhir deh ya. Oke, oke, oke. Ini kebetulan ada dari pertanyaan dari Slido ya yang udah memberikan pertanyaan dari sebelumnya. Ya. Kak, bagaimana cara agar kita bisa keluar dari lingkaran gali lubang tutup lubang gaji untuk membayar hutang dan berhutang untuk menyambung hidup? Mohon jawab. Oke. Jadi gini. Satu cara atau satu doa yang bisa teman-teman baca setiap hari ya. Ini saya tahu mungkin teman-teman ada yang lagi melewati fase ujian membayar hutang ya. Hutang satu selesai, kemudian ada lagi hutang yang lain harus diselesaikan. Nih satu cara gimana teman-teman itu bisa selesai dalam keadaan yang cepat dan dalam keadaan yang tepat. Apa doanya? Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ini doanya singkat, tapi insya Allah hasilnya insya Allah luar biasa. Teman-teman bisa baca doa ini. Sekali lagi saya sebutkan. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, karuniakan kepada aku rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Ya, luas ini juga bermakna pintu-pintu rezeki terbuka. Bisnis lancar, usaha lancar, tidak ada halangan, berdagang dimudahkan, dilariskan sama Allah. Wasi'an. Dan ingat, harus dibarengi dengan halalan thayyiban. Ya Allah, berikan aku rezeki yang luas, tapi yang halal ya Allah. Ya, yang halal ya Allah. Yang thayyib, yang aku mendapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, yang kau ridhoi ya Allah. Nah, rezeki yang halal itu akan mempermudah segala urusan dalam kehidupan kita. Hutang itu akan cepat selesai. Selesai insya Allah hutangnya. Kenapa? Karena kita uang itu, mendapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ridhoi, bukan dengan cara yang Allah nggak suka. Apa cara Allah nggak suka? Misalnya punya hutang, bayarnya hutangnya pakai pinjol lagi, nggak bisa ya. Jadi hutangnya selesai, pinjolnya masih ada. Nah, ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini adalah pinjol judul, pinjaman online, judi online. Hati-hati, ini tipu daya yang luar biasa yang membuat kehidupan kita bisa hancur, teman-teman. Banyak kan di antara kita pengen menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang instan. Jangan, teman-teman. Ya, selesaikan dengan melibatkan Allah. Selesaikan dengan melibatkan Allah. Jangan sampai kita menyelesaikan itu dengan cara yang salah. Ya, pinjol ya, pinjaman online ada ribanya, ada bunganya. Habis itu selesai masalahnya, ada lagi masalah yang lain. Jangan sampai seperti itu. Atau kita pengen dapat uang yang lebih, kita berharap ya, ilusi dalam pikiran kita, main judi online. Baru nih ya, di circle-circle teman-teman saya langsung, orang yang dekat sama saya ya, kehidupannya jadi benar-benar nggak jelas, teman-teman, hancur cuma nggak judul judi online ya. Maka kita berlindunglah kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang nggak baik, teman-teman, dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai sama Allah. Maka doa tadi yang saya bacakan di awal, teman-teman bisa hafalkan ya, bisa teman-teman amalkan dan menjadi sesuatu doa yang mudah-mudahan hutang-hutang kita, urusan keuangan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Satu lagi, satu amalan ini teman-teman bisa lakukan, siapapun bisa lakukan. Apa itu?
targetkan setiap hari kita ini bisa membaca Al-Quran. Walaupun sehari cuma sehalaman. Walaupun sehari cuma sehalaman. Kenapa? Karena gini, ada ayat yang berbunyi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran kata Allah, ya, wa ansitu la'allakum turhamun, ya, fastami'u lahu, maka dengerin Quran itu, la'allakum turhamun, maka kalian akan dapat rahmatnya Allah. Bayangkan, mendengarkan Quran saja dapat rahmat. Apalagi kita yang baca Quran, pahalanya berlipat-lipat. Sedangkan Rasulullah bilang kepada kita, satu huruf dari Quran, kalau kita baca, itu bernilai 10 kebaikan. Kebaikan itu berbagai macam, kebaikan kesehatan, kebaikan teman, kebaikan jodoh, pasangan, kebaikan rezeki yang datang. Maka semakin banyak ayat yang kita baca, insya Allah semakin membuka pintu peluang rezeki kita akan selebar-lebarnya terbuka. Ya. Hutang lunas dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita dengan cara Allah, melibatkan Allah dalam segala urusannya, tidak akan pernah kecewa. Tapi sebaliknya, orang yang berharap bergantung urusannya kepada makhluknya Allah pasti akan kecewa. Kenapa? Kalau kita bergantung kepada makhluk, manusia, dia juga punya kebatasan. Dia juga punya kekurangan. Mau sekaya apapun orang itu, ya dia punya batas dalam kekayaannya. Tapi Allah maha kaya. Ya, tapi Allah Maha Kuasa. Maka serahkan semua urusan kita kepada Allah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Maka doa itu, amalan itu, doa yang tadi saya sebutkan, insya Allah menjadi apa ya, membuat hati kita lapang dan semoga hutang-hutang kita dilunaskan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa panjang. Tapi semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi kita semua ya, inspirasi buat kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berharap teman-teman siapapun yang menonton yang lagi ada di Zoom ini mudah-mudahan Allah izinkan bisa datang ke Bogor, bisa datang ke Malikal Mulk bareng ya, di Masjid Malikal Mulki. Insya Allah. Itu mungkin Mas Galih ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya izin habis ini ada agenda lanjutan ya, jadi saya mungkin nggak bisa lama-lama ya. Ala kulihal, saya ngucapin terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang ada di Pemuda Hijrah ya, yang ada di program Charging Time ini. Ya, titip salam juga kepada Gurunda Ustadz Hanan Ataki. Semoga beliau disehatkan Allah ya, dipanjangkan umurnya sama Allah dan diberkahi, dimudahkan setiap langkah-langkahnya beliau. Dan terkhusus juga kepada teman-teman yang hadir di Zoom ini, semoga teman-teman dimudahkan urusannya sama Allah. Yang punya masalah, semoga masalahnya diselesaikan sama Allah. Yang punya pasangan, semoga pasangannya menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, dan bisa menuju surga Allah bareng-bareng bergandeng tangan insya Allah. Dan yang hadir di sini, yang punya hutang, dilunaskan Allah hutangnya, punya anak-anaknya jadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang hafal Quran 30 juz, yang mengamalkan isi-isinya. Kemudian teman-teman yang hadir di sini, semoga dibahagiakan Allah, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Mungkin saya izin pamit habis ini, mungkin bisa dilanjutkan oleh sama Mas Galih. Sampai jumpa teman-teman di waktu yang lain. Semoga Allah pertemukan kita di waktu yang tepat. Mungkin juga bisa berjumpa langsung ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makasih teman-teman, Mas Galih semuanya titip salam ya. Saya Ya, izin pamit. Mari, ya. assalamualaikum. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Mas Galih, Masya sama-sama. Allah. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi atas jawaban-jawaban Ustaz. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah aktif bertanya pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang selalu hadir pun. Terima kasih banyak yang
selalu menjadi bagian dari charging time kita pada malam hari ini. Ini kita belajar banyak bahwa membuka pintu rezeki itu bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang membuka hati kepada pemiliknya. Terima kasih untuk semua teman-teman semua yang sudah membersamai kita hingga akhir. Dan kalau misalnya kamu misalnya ada saran, kritik ataupun saran bisa langsung juga chat kepada admin ataupun di Instagramnya Selangkah